Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1 SD Integral Al-Husnah? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, di pembelajaran kali ini kita akan mengenal manfaat tik dalam kehidupan. Siapkan buku tulis dan alat catatannya. Catat poin-poin pentingnya. Sebelumnya kita sedikit mengulang dulu. Apa itu TIK? Siapa yang masih ingat? TIK kepanjangan dari Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Ternyata TIK ini punya banyak manfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Di buku kalian, manfaat TIK ada 3. Yang pertama, manfaat TIK dalam pendidikan, manfaat TIK dalam keuangan, dan manfaat TIK dalam usaha. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, manfaat TIK dalam pendidikan. Kalian tahu nggak apa itu pendidikan? Pendidikan adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan belajar. Jika kalian sekarang sedang belajar, maka kalian sedang melakukan proses pendidikan. Kelas berapa? Kelas 1 SD ya. Pendidikan itu pokoknya segala hal yang berkaitan dengan belajar. Biasanya belajar itu ada belajar formal, belajar yang resmi, dan belajar informal, belajar yang tidak resmi. Kalau belajar yang resmi biasanya berkaitan dengan lembaga pendidikan. Ada SD, SMP, SMA ya. Itu lembaga formal, pendidikan yang resmi. Ada lagi pendidikan yang tidak resmi. Bisa kalian lihat. Kalian bisa menonton video di YouTube tentang binatang misalnya. Itu sudah masuk pendidikan. Atau kalian pergi ke museum lalu membaca banyak sekali pengetahuan. Itu juga masuk ke dalam pendidikan. Tapi pendidikan non formal atau tidak resmi. Ilmunya tetap dapat, pengetahuannya juga tetap dapat, tapi tidak dibuktikan dengan ijazah atau rapot seperti itu ya. Contoh manfaat TIK dalam pendidikan, ada televisi. Wah, siapa nih di sini yang masih sering nonton TV? Bapak yakin kebanyakan dari kalian pasti masih ada yang nonton televisi, walaupun sebagian besar nontonnya YouTube ya. Di televisi ada program-program yang berisi tentang pendidikan, yang mengedukasi, yang membuat kita menjadi semakin pintar. Lalu radio, biasanya dengan radio di mana ya? Kebanyakan dari kita mendengar radio di dalam mobil, atau yang punya radio bisa mendengarkan radio. Di dalam radio, ketika kita mendengarkan radio, kita bisa mendengarkan 2 hal. Yang pertama mendengarkan musik, dan yang kedua mendengarkan informasi atau berita. Maka di dalam radio kita bisa juga mendapatkan pendidikan atau pengetahuan. Yang terakhir dari internet. Wah, pasti udah sering dong bermain dengan internet. Buka YouTube, buka Google, main game. Ternyata internet juga bisa dimanfaatkan untuk belajar. Contohnya apa? Ya seperti saat ini. Kalian menonton YouTube, menonton video pembelajaran Bapak, itu sudah mendapatkan manfaat dari internet untuk belajar atau manfaat internet dalam pendidikan. Manfaat TIK yang kedua yaitu dalam keuangan. Keuangan itu apa sih? Keuangan adalah hal-hal yang berkaitan dengan uang. Wah, di sini siapa yang masih punya uang? Iya, biasanya kalau punya uang atau dikasih uang sama orang tuanya, manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kalau bisa uangnya ditabung ya, kalau memang tidak ada keperluan mendesak. Tapi kalau memang mau jajan, jajan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Ternyata TIK memiliki manfaat dalam keuangan. Contohnya apa? Mesin ATM. Apa sih itu mesin ATM? Nanti kita pelajari lagi di pembahasan berikutnya. Intinya mesin ATM itu membantu kita untuk mengambil dan mengirim uang ya.
kita bisa mengirim dan mengambil uang tanpa harus antri ke bank. Biasanya kalau mau ke bank untuk mengirim atau mengambil uang, biasanya kalau di bank itu antri, ngambil nomor antrian, menunggu dulu. Kalau di ATM, karena mesin ATM-nya banyak dan bisa siapa saja masuk, maka kita tidak perlu antri, ya. Seperti itu manfaat mesin ATM. Ternyata itu dibuat dengan komputer. Di dalam mesin ATM itu ada komputernya, ada otaknya, ya. Ada teknologinya di dalamnya, sehingga mesin ATM bisa menghitung uang. Terus mesin ATM juga bisa mengirim uang. Misalnya kamu dari sini, ayah kamu di Jakarta misalnya. Kamu mau mengirim uang ke ayah kamu di Jakarta, maka kamu bisa menggunakan mesin ATM. Selain mesin ATM, ada juga dompet digital. Wah, dompet digital ini apa ya, Pak? Dompet digital sama seperti ATM, hanya saja bekerjanya di handphone atau di telepon genggam berupa aplikasi. Aplikasi di telepon genggam yang bisa digunakan untuk mengirim uang, ya. Nanti untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, Bapak akan buat lagi video tentang manfaat TIK khusus tentang keuangan. Yang ketiga, ada manfaat TIK dalam usaha. Usaha itu apa ya? Usaha adalah hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Pasti yang kalian pikirkan ketika mau menjual atau membeli sesuatu harus datang ke toko. Ternyata di zaman sekarang ini kita tidak perlu datang ke toko untuk dapat melakukan jual beli. Kita bisa membuka toko online di aplikasi HP kita, ya, atau di laptop, di internet bisa buka toko online. Contohnya apa ya toko online? Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada JD.id dan lain sebagainya, yang biasanya iklannya di TV itu banyak sekali, ya kan? Di toko online kita bisa apa saja? Di toko online kita bisa menjual barang. Kamu punya barang apa? Difoto, lalu masukin ke toko online. Nanti ada orang yang mau beli. Atau kamu mau membeli sesuatu, misalnya saya mau beli buku, tinggal cari aja di toko online, ya. Nanti diantar barangnya lewat kurir. Seperti itu. Baik, simpulannya manfaat TIK dalam kehidupan ada 3. Yang pertama dalam pendidikan, yang kedua keuangan, dan yang ketiga usaha. Belajar bisa menggunakan internet. Terus manfaat TIK dalam keuangan contohnya menggunakan mesin ATM. Dan contoh dari manfaat TIK dalam usaha adalah toko online. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.